Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah pengantar material teknik elektro, ya kita akan membahas tentang sifat kelistrikan bahan semikonduktor. Ya, baik, apa itu semikonduktor? Ya, kita lihat di sini, kalian bisa baca pengertiannya ya. Nah, semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Dia berada di tengah-tengah, ya. Yaitu dia memiliki sifat ya isolator dia pada temperatur yang rendah. Namun, dia konduktor pada temperatur yang tinggi, ya. Nah, bahan yang sering digunakan itu adalah ada silikon, germanium, dan gallium arsenide. Nah, dilihat di sini, lihat. Nah, ini adalah bahan pembuat semikonduktor berbentuk wafer. Nah, di sini nih, ya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ntar. Nah, terdapat dua jenis semikonduktor, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya, semikonduktor intrinsik biasanya hanya terdiri dari germanium saja atau silikon saja, itu silikon ya. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik gabungan dari dua jenis bahan atau lebih. Nah, semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktasinya yang dapat diubah-ubah ya. Dan dengan menyuntikkan materi lain biasa disebut di doping begitu ya. Baik, nah ini contoh-contoh ya daripada semikonduktor ya. Di sini ada IC ya, di sini ada transistor dan juga ada LED ya, dioda LED ya atau light emitting diode ya. Ini banyak sekali di elektronika ya. Kalau misalkan kalian membongkar misalkan televisi, radio, ini banyak ya, terutama radio atau televisi yang zaman-zaman dulu ya. Banyak sekali ini ya. Terus, nah di sini pada semikonduktor murni atau intrinsik perpindahan muatan berarti terjadinya pengaliran arus ya. Perpindahan muatan terjadi karena dua sebab, yaitu karena adanya perpindahan elektron bebas dan karena adanya perpindahan hole atau lubang ya. Kedua-duanya bisa terjadi bersama-sama. Dalam semikonduktor jenis ini banyak elektron bebas sama dengan banyaknya hole yang terjadi. Oke, di sini ini atomnya ya, kalian bisa baca. Tapi Bapak mau ke, nah di sini nih, Bapak mau ke sini. Nah, jadi semikonduktor itu ada yang tipe ya jenis P dan juga N ya. Apa itu tipe P dan tipe N ya? Nah di sini. Mana di sini tipe P? Oke, kita ke sini nih. Ini contohnya ya. Ini transistor nih. Ya, kalau yang ini dioda ya. Nah, penggabungan semikonduktor jenis P dan jenis N ya pada komponen elektronika diantaranya adalah dioda dan transistor. Ya. Jadi ada transistor tipe P dan tipe N. Baik, kita akan ke sini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada P junction semikonduktor ya. Di sini kita lihat beberapa contoh perangkat semikonduktor. Ini sama dioda, transistor, termistor dan IC atau integrated circuit. Nah, di sini ini dioda ya. Ini transistor ya, ini IC sama ini juga. Oh ya, ini termistor ya. Terus nah, di sini sama ya, semikonduktor intrinsik ya, hanya dua ya. Semikonduktor itu dikelompokkan jadi dua. Intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Intrinsik semikonduktor murni, artinya tidak ada doping di sini. Ekstrinsik digabung ya. Makanya di sini ada tipe P dan tipe N. Nah, di sini ya. Nah, kalau tipe N di sini gabungan ya, menambahkan material fosfor, arsen, antimoni ya. Nah, memiliki 5 lapisan luar elektron. Nah, di sini lihat semikonduktor dengan tipe N negatif karena arus listrik diasumsikan adalah negatif. Jadi tipe N itu ya negatif. Ya, di sini ya. Nah, ini silikon semua ini ya, SB. Antimoni SB-nya ya. S ini silikon. Nah, ini struktur atom semikonduktor tipe N.
ya. Nah, kalau misalkan tipe P ya, dibuat dengan penambahan bahan gallium, fosfor dan boron. Nah, di sini gallium. Nah, ini gallium ya. Ini silikon semuanya. Ini lubang-lubangnya. Ketika kedua tipe semikonduktor P dan N dijadikan satu, maka semikonduktor tersebut bersifat P dan N. Ya, daerah tempat terjadinya kontak antara kedua tipe semikonduktor disebut PN junction. Ya. Dari penggabungan ini kita mengenal dioda yang menghasilkan arus listrik hanya dalam satu arah saja atau DC. Ya. Nah, ini kombinasinya dapat untuk membuat transistor ya. Yang biasanya transistor itu ada P dan N ya. Atau membuat IC. Nah, ini dia. PN junction semiconductor. Ya, ini P positif artinya N itu negatif. Baik, kalau ini sejarah ya. Nah, prinsip kerjanya seperti ini ya. PN junction adalah batas pertemuan antara kedua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang ada di dalam sebuah kristal semikonduktor yang merupakan cikal bakal komponen dioda, transistor, dan IC ya. Pada dasarnya PN junction merupakan sebuah blok yang ada di dalam komponen tersebut. Misalnya sebuah dioda disusun oleh PN tunggal, sedangkan transistor ya, ada dua jenis yaitu PNP dan NPN. Ya. Oke. Baiklah. Mungkin dari sini ya. Nah, ini transistor ya, banyak transistornya. Mungkin kalian kalau misalkan membongkar alat elektronik ya, ini ketemu nih, ini transistor ya. Bapak sendiri punya transistor di rumah ya, mungkin kalau misalkan ada waktu kita pengen Bapak buat praktikum untuk rangkaian elektronika sederhana begitu ya. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.